Dia ragu-ragu sejenak lalu menjawab. Sebelum berbicara, orang di ujung telepon berkata, "Presdir Vito, kami menemukan sekoci di laut. Ada seorang wanita koma berbaring di atasnya. Tetapi tampaknya itu bukan nyonya muda kedua. Sepertinya, kelihatannya sangat familiar." Seketika aku tidak bisa mengingat namanya. Albert. Vito tiba-tiba menyebut namanya dengan penuh semangat. Benar, sepertinya dia. Orangnya terlihat lebih cantik daripada di foto. Seketika langsung mengenalinya. Kapten tim pencarian dan penyelamatan di sana segera menjawab dengan tegas. Mendengar jawaban ini, Vito menahan kegembiraan dan bertanya dengan tegang, bagaimana kondisinya? Apakah ada cedera? Tidak ada luka fisik yang tampak jelas, tetapi sebelah pipinya sedikit merah dan bengkak. Pihak lawan memeriksanya dengan cermat barulah menjawab. Segera antar dia ke darat, dan aku akan menunggu kalian di sini. Dia memberi perintah dengan sangat agung. Setelah berbicara dengan kapten tim pencarian dan penyelamatan, Vito dengan penuh semangat menggendong Clayton dan menciumnya. Bagus sekali, dia masih hidup. Tiba-tiba terganggu. Clayton yang tidak suka orang lain menyentuhnya. Saat dicium dan dipeluk oleh Vito, dia langsung menangis. Vito langsung pucat karena ketakutan, dan dengan cepat mengembalikannya ke sisi Ezra, tidak berani menyentuhnya lagi. Saat kembali ke darat dengan helikopter, Vito tiba-tiba baru teringat dirinya tidak bisa sabar menunggu mereka membawa Albert kembali ke darat. Alasannya adalah si kecil akan menangis begitu meninggalkan ayahnya, dan dia juga harus menjaga si kecil, jadi dia tidak bisa menunggu mereka. Setelah mempertimbangkan hal ini, dia menelepon dan memberitahu nama rumah sakit kepada tim pencarian dan penyelamatan yang menemukan Albert, dan meminta mereka untuk langsung mengantar Albert ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, Ezra segera dikirim ke ruang operasi, sementara Vito menggendong keponakannya yang menangis karena terkejut. Meskipun tidak ada cara untuk membujuk si kecil, tetapi dia masih membujuknya dengan nada lembut. Dalam hati merasa sangat tertekan. Si kecil itu sangat pandai menangis, lebih hebat dari wanita cengeng, tumbuh besar nanti pasti akan menjadi orang yang cengeng. Lalu si kecil itu kelelahan karena menangis terlalu lama, melihatnya sudah tertidur. Vito akhirnya menghela nafas lega. Mengetahui si kecil ini tidur tidak nyenyak, dia duduk di kursi di koridor rumah sakit sambil memeluk si kecil, dan tidak berani bergerak. Takutnya jika nanti si kecil yang hebat menangis ini terbangun, dan membuat dia kelelahan. Setelah beberapa saat, penjaga Tane datang untuk melaporkan bahwa Albert telah diantar ke rumah sakit, dan dirawat di ruang operasi lantai bawah. Mendengar ini, Vito segera berdiri dan hendak turun. Namun, gerakannya yang tiba-tiba membangunkan si kecil di pelukannya. Mulut si kecil langsung cemberut. Gerakan matanya seperti ingin menangis. Vito merasa sakit kepala dan menghela nafas tak berdaya. Dia hanya mengatakan, "Baik," kepada penjaga Tane, dan kemudian duduk dengan pelan untuk menenangkan si kecil yang tidak stabil ini. Dalam hati berpikir, jika putranya begitu susah diurus, dengan temperamennya sendiri yang begitu tidak baik, pasti sudah memukulnya. Jika satu pukulan tidak bisa menanganinya, maka pukul 2 kali. Dia tidak percaya pada dirinya yang jahat tidak bisa menangani putranya. Albert tidak terluka sama sekali, hanya pingsan karena pukulan tangan. Setelah dokter memeriksa seluruh tubuhnya dan tidak ada masalah, dia didorong keluar dari ruang operasi dan dipindahkan ke bangsal VIP. Tidak lama kemudian, mengetahui Albert sudah bangun, Vito tidak peduli dengan Ezra yang masih di ruang operasi, segera bergegas masuk ke bangsal dengan keponakan kecilnya. Pintu bangsal didorong terbuka, dan Albert yang baru saja bangun, sangat terkejut. "Albert, kamu baik-baik saja? Baguslah kalau baik-baik saja." Vito sangat bersemangat sehingga ucapannya sedikit tidak jelas, berjalan ke arah Albert sambil menggendong si kecil yang menangis. "Apakah kalian sudah menemukan Kina?" Tubuh Albert sedikit gemetar, bertanya dengan nada gemetar. "Belum," Vito ragu-ragu sejenak, lalu menjawab dengan nada lemah.
Tidak berani memberitahu dia bahwa kapal kargo tempat Kina berada terbakar dan tenggelam ke dasar laut, dan saat ini sedang melakukan penyelamatan mendesak. Mata Albert memerah, menggigit bibirnya yang pucat dan berkata dengan perasaan bersalah, "Jika Kina tidak menyelamatkan aku, dia tidak akan jatuh ke tangan Ahri. Idiot itu, benar-benar bodoh. Kenapa harus menyelamatkan aku? Nyawanya tidak begitu berharga dibandingkan dengan nyawa Kina. Selain itu, dia hanya sendirian, tidak ada yang perlu dia pedulikan, dan meninggal juga meninggal saja begitu. Mengapa Kina idiot itu menyelamatkan dirinya?" Vito tidak suka mendengar Albert berkata seperti itu. Dia sedikit banyak juga mengerti metode kejam Ahri. Jika kakak ipar Kina tidak menyelamatkannya kali ini, mungkin dia akan menjadi roh di tangan Ahri. Setelah itu, Ahri akan menangkap orang lain untuk mengancam kakak ipar Kina. "Kamu jangan terlalu khawatir, kakak ipar Kina akan baik-baik saja. Dia hanya bisa menenangkannya." Perhatian Albert beralih ke Clayton yang menangis keras. "Biarkan aku memeluknya." Albert mengulurkan tangannya dan berkata kepada Vito. Tangisan si kecil ini benar-benar menusuk hatinya. "Urn." Vito menjawab, dengan lembut meletakkan anak itu di tangannya. Meskipun tahu Albert baru saja bangun dan tubuhnya masih lemah, dia benar-benar tidak bisa menangani si kecil, jadi hanya bisa membiarkan Albert mencobanya. Begitu si kecil pindah ke pelukan Albert, dia masih menangis keras, melambaikan tangan kecilnya dengan liar. "Jangan menangis, Clayton. Aku ibu angkatmu, jangan menangis ya." Albert membungkukkan tubuhnya dan membelai punggung si kecil, membujuk dengan suara yang sangat lembut. Vito di sampingnya tiba-tiba merasa sedikit cemburu. Wanita ini belum pernah berbicara dengannya dengan nada lembut seperti itu, tetapi si kecil nakal ini malah tidak menghargainya. Setelah menenangkan beberapa saat, si kecil sepertinya telah menyadari sesuatu. Tangisannya perlahan berhenti, wajah kecil mengusap dadanya, seperti sebelumnya, tangan kecil menarik pakaian di depan dadanya. Wajah Vito tiba-tiba menjadi gelap. Sial, kecil-kecil sudah belajar mengambil keuntungan orang lain. Bagaimana nanti kalau sudah besar? Dan orang yang dimanfaatkan adalah wanitanya. Si kecil beberapa kali mengusap dadanya, melihat Albert tidak bergerak, mulut kecilnya cemberut, dan segera mulai menangis. Pada saat yang sama, tangan kecil itu tidak lupa menarik pakaian di dadanya dengan sedikit lebih kuat. Albert yang tidak memiliki pengalaman, tidak mengerti kenapa si kecil yang baik-baik saja beberapa saat yang lalu, sekarang tiba-tiba mulai menangis. "Jangan menangis. Kenapa, Clayton? Jangan menangis, jangan menangis." Dia buru-buru menenangkannya. Melihat Vito duduk di samping, segera memelototinya. "Hei, kamu bantu bujuk dia. Aku tidak pernah menjaga anak. Bagaimana aku tahu kenapa Clayton tiba-tiba menangis lagi?" Berbicara seolah-olah dia pernah menjaga anak dan memiliki pengalaman, Vito tidak bersalah dan merasa sedih di dalam hatinya. Melihat si kecil menangis dan ribut, wajah kecilnya tidak lupa mengusap dadanya, dan tangan kecil itu menarik pakaian di dadanya. Wajah Vito menjadi sedikit lebih gelap, meskipun dia tidak ingin mengatakannya. Tetapi melihat si kecil terus menangis sepanjang waktu, ini juga bukan hal yang baik. Mungkin, keponakan kecil sudah lapar. Vito menunjuk ke dadanya dengan tatapan mata dan berkata dengan sedikit ragu dan tidak pasti. Albert menunduk dan melihat wajah si kecil menggosok dadanya, dan tangan kecilnya masih terus menarik pakaiannya. Aku bukan ibunya." Pipi pucatnya memerah, berkata dengan tidak nyaman dan sedikit kewalahan. "Kamu adalah ibu angkatnya," Vito tiba-tiba berkata langsung. "Tapi aku tidak ada yang bisa dia makan." Wajah Albert memerah, dalam hati berpikir dengan canggung. Si kecil ini mengira dengan menggosok dadanya, langsung ada makanannya. Vito menyingkirkan ekspresi sembrono, lalu dengan serius merenung selama beberapa detik. "Tunggu sebentar, di rumah sakit seharusnya ada wanita yang baru melahirkan seorang anak dan tinggal di rumah sakit.
Aku akan meminta dokter untuk mencari orang yang memiliki ASI dan lihat apakah dia mau meminumnya atau tidak. Setelah selesai berbicara, dia bangkit dan dengan cepat meninggalkan bangsal. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia membawa dokter dan perawat yang mendorong seorang wanita di kursi roda ke bangsal. "Nona Liam, tolong berikan bayinya, biar aku coba." Wanita muda itu sekilas langsung mengenali Albert. Jejak keterkejutan melintas di matanya, dan dia berkata sambil tersenyum. "Oh, baik, baik," Albert menjawab dan buru-buru menggendong si kecil padanya. Untuk menghormati wanita dan tidak menunjukkan payudaranya di depan lawan jenis, Vito dan dokter keluar dari bangsal. Begitu si kecil masuk ke pelukan orang asing itu, dia menangis lebih keras dan berjuang lebih keras. Wanita itu buru-buru membuka kancing pakaiannya, mencoba menghibur si kecil dengan ASI, tetapi Clayton mengabaikannya. Meskipun memasukkan ASI ke dalam mulutnya, dia segera memuntahkannya, memalingkan wajah dan menangis dengan sangat sedih, seperti sedang diberi makan racun. Setelah mencoba beberapa kali, Albert melihat tidak ada gunanya, jadi dia tidak punya pilihan selain menggendong anak itu kembali. "Maaf, si kecil sangat sulit diurus, terima kasih telah kemari." Dia membujuk Clayton dan berkata terima kasih kepada wanita itu. "Anak ini harusnya sudah berusia 3 bulan, kan? Jika tidak minum susu bubuk atau ASI orang lain, coba saja beri makan sesuatu yang mudah dicerna. Tidak mungkin juga membiarkan dia tidak makan seperti ini." Wanita itu juga seorang ibu, memikirkan anak yang tidur tenang di bangsal. Lalu melihat si kecil ini menangis keras, tidak bisa menahan diri dan mengucap beberapa kata. Setelah itu, Albert terus mengucap terima kasih. Wanita asing meninggalkan bangsal dengan kursi roda. Dia masih belum makan. Setelah wanita yang datang membantu itu pergi, Vito langsung masuk ke dalam dan bertanya, "Urn," wanita itu bilang jika Clayton tidak makan susu, boleh mencoba makanan lain yang mudah dicerna. Albert berkata dengan jujur. "Oh iya," mendengar apa yang dia katakan, Vito segera teringat apa yang dikatakan Judith saat dia kembali, kemudian memberitahunya lagi. Albert segera mengutuk dengan marah setelah mendengar ini. "Vito, bajingan ini, kamu bahkan melupakan hal yang begitu penting, segera minta seseorang untuk bawa bubur kemari." "Ya, iya, aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya segera." Vito tidak berani membantah. Segera menelepon koki dan bertanya apakah buburnya sudah masak. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, dia meminta koki mengirim seseorang untuk segera mengantar bubur itu ke rumah sakit. Melihat si kecil yang tidak bisa dibujuk dan menangis dengan keras, Vito berdeham dan berkata, "Atau, kamu jadi pengasuh untuk sementara waktu." Vito menduga mungkin karena wanita ini dan kakak ipar Kina adalah saudari yang baik. Si kecil merasa dia sangat akrab, jadi dia rela membiarkan dia mendekat, dan bahkan menggosok wanita ini dan tidak menyentuh ASI orang lain. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Albert menatapnya dengan marah, dan berkata dengan malu dan marah, "Aku tidak melahirkan bayi. Bagaimana mungkin ada air susu untuknya?" Bicara tanpa berpikir. Pria ini benar-benar berbicara tanpa berpikir. Vito menyentuh hidung. "Kalau begitu tunggu sebentar. Aku sudah mengirim seseorang membawakan makanan untuk keponakan kecilku." Albert mendengus dan memelototinya lagi, lalu menundukkan kepala dan fokus membujuk si kecil di pelukannya. Albert bukan tidak tahu bahwa si kecil hanya makan ASI Kina. Sekarang si kecil ini mungkin lapar. Mendengarkan tangisannya yang serak, hati Albert terasa sakit, air matanya hampir mengalir jatuh. Jika Kina idiot itu tidak menyelamatkan dirinya, si kecil tidak akan terpisah dari ibunya, dan tidak akan lapar. "Kamu keluar," Albert tiba-tiba memerintah pria di sebelahnya. Vito tertegun sejenak karena dia tidak mengerti maksudnya. "Segera keluar," Albert berkata lagi dengan sikap tegas, merasa segan untuk memberitahunya apa yang akan dia lakukan. "Oh, kalau begitu jika ada masalah, panggil saja aku." Vito ragu-ragu dan keluar dari bangsal. Setelah pria itu pergi,
Albert menatap si kecil yang menangis di pelukannya. Wajahnya memerah dan mengangkat pakaiannya. Si kecil dengan cepat berhenti menangis. Mungkin karena tidak ada susu, dia mengisap sedikit lebih kuat, tangan kecilnya menggenggam erat pakaian Albert. Albert sedikit tercengang. Begini juga boleh, si kecil ini makan angin. Meski sedikit tak berdaya, tapi merasa lebih tertekan. Melihat ke bawah, menatap si kecil, sesekali tersedak. Dia mengambil beberapa tisu dan dengan lembut menyeka keringat tipis di kepalanya karena menangis dan berjuang. Sejak bangun hingga saat ini, tidak ada waktu untuk bertanya kepada pria itu, bagaimana kondisi Kina.